Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Di kedalaman sekte Heng Yue, di puncak gunung, Chu Lingyu jatuh di sana, dan Ye Chen juga muncul. Leluhur Tianzong mengikuti tetapi hanya bersembunyi. Di puncak gunung, Ye Chen menemukan sebuah batu, mengeluarkan kendi, dan menatap Chu Lingyu dengan penuh minat. Dan berkata, bisakah kamu mengatakannya sekarang ada apa? Chu Lingyu berkata, pernahkah kamu melihat Hong Chen? Chu Lingyu masih menatap Ye Chen di atas batu tanpa menyipitkan mata. Ada harapan di mata yang indah, dan berharap hanya bisa berharap Ye Chen di depan akan memberinya jawaban yang akurat. Ye Chen mengerutkan kening, dengan sedikit keterkejutan, tidak pernah berpikir bahwa pertanyaan Chu Lingyu ternyata adalah Hong Chen. Ini adalah keraguan pertamanya. Adapun keraguan kedua, dari situlah Chu Lingyu mendapat berita. Hanya murid dari Hong Chen yang tahu keberadaan mengenai Hong Chen. Dalam arti tertentu, ini adalah rahasia tinggi dari pengadilan surgawi. Apalagi melihat leluhur Tianzong sebelumnya sebagai ayah Fari Chu Lingyu, jelas dia juga tahu. Ini membuatnya sedikit pasif, mereka tidak bisa menguping pembicaraan hari itu, satu-satunya kemungkinan adalah berita yang dibocorkan oleh Zhong Jiang. Apakah kamu pernah melihat Hong Chen? Melihat Ye Chen diam, Chu Lingyu menekan lagi. Aku telah melihatnya. Ye Chen pingsan berbisik, tanpa menyelidiki siapa yang membocorkan berita itu. Ye Chen tidak bisa menyalahkan Zhong Jiang. Di mana Hong Chen berada sekarang? Chu Lingyu melangkah maju tanpa sadar untuk melihat bahwa emosinya bukanlah kegembiraan biasa, dan secara tidak normal melebihi harapan Ye Chen. Ye Chen berkata, aku telah menjawab pertanyaanmu, kamu juga harus menjawab pertanyaanku. Ye Chen tersenyum pada Chu Lingyu. Aku akan mendengarkan. Kata-kata Chu Lingyu datar, seolah dia tahu apa yang akan ditanyakan Ye Chen. Ye Chen berkata, aku tidak akan menyelidiki siapa yang membocorkan berita itu kepadamu. Ye Chen tersenyum, aku hanya ingin tahu mengapa kamu begitu khawatir tentang urusan Hong Chen. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Lingyu menggigit gigi dengan ringan, tetapi tidak pernah menjawab pertanyaan Ye Chen, seperti patung berdiri di sana, dan kadang-kadang dia melihat tubuhnya bergetar. Kamu harus memberiku alasan yang bagus kenapa kau mencari Hong Chen. Ye Chen menatap Chu Lingyu dengan saksama. Aku istrinya Hong Chen, kata Chu Lingyu. Kata-katanya tidak luar biasa, dan kata-kata Chu Lingyu baru saja jatuh kalau adalah istrinya Hong Chen. Ye Chen meski sebagai penguasa pengadilan surgawi. Anggur yang baru saja dituangkan ke mulutnya disemprotkan seketika karena sangat terkejut atas jawaban Chu Lingyu. Ye Chen sedikit tercengang, Ye Chen tidak tahu apakah dia salah dengar, atau Chu Lingyu tidak memperhatikannya. Aku bertanya tentang suamiku, apakah alasan ini sudah cukup? Chu Lingyu menatap Ye Chen dengan tenang, mendongak, tidak seperti lelucon, membuat ekspresi Ye Chen sangat indah. Tunggu sebentar, aku canggung. Ye Chen memegang kendi anggur di tangannya dan menggigit kukunya dengan giginya. Seluruh tubuh dalam keadaan agresif. Untuk mengatakan bahwa semua peristiwa tahun ini adalah yang paling mendebarkan. Apa, istri Hong Chen? Ye Chen, yang memiliki ekspresi indah, memikirkannya, dan terkadang melirik Chu Lingyu dari waktu ke waktu, tapi ini terlalu luar biasa. Seharusnya tidak. Ye Chen berjongkok di sana, bergumam tanpa henti, dan ada sesuatu yang mengejutkan, seolah-olah Ye Chen disambar petir. Aku menunggu jawabanmu,
di mana Hong Chen? Chu Lingyu menarik napas dalam-dalam, dan tidak sabar untuk berbicara. Ye Chen berkata, jujur, aku terkejut dengan rahasiamu. Chu Lingyu berkata, ini bukan yang ingin aku dengar, katakan padaku di mana Hong Chen. Ye Chen menjelaskan, aku bertempur melawan Hong Chen, dan aku pingsan. Ketika aku bangun, aku tidak bisa lagi melihatnya. Ye Chen menjawab, aku ingin tahu kemana dia pergi. Oh begitu, kata Chu Lingyu, lalu tiba-tiba berbalik dan melangkah keluar dari gunung. Hentikan dia. Di belakangnya, suara Ye Chen terdengar, suara ini dengan keagungan bergema di seluruh sekte Heng Yue. Tiba-tiba, lebih dari selusin sosok melangkah ke langit dari arah yang berbeda, semuanya adalah kekuatan tahap Heavenly Immortal setengah langkah, mengorbankan belenggu, menghalangi Chu Lingyu di tempat, dan bahkan kekuatan spiritualnya disegel. Chu Lingyu berkata, kamu telah mati-matian mencari Chu Xuan, kamu harus memahami keadaan pikiranku saat ini, aku juga begitu akan mencari Hong Chen. Chu Lingyu memandang Ye Chen dengan acuh tak acuh. Kami berbeda, kata Ye Chen ringan. Jangan bilang, aku juga tahu siapa yang membocorkan rahasianya padamu. Apakah dia tidak memberitahumu Hong Chen yang sekarang? Dia bukanlah Hong Chen yang dulu. Terus, Ye Chen berkata, kamu adalah anggota pengadilan surgawi. Akulah penguasa pengadilan surgawi, aku bertanggung jawab untukmu. Ye Chen berdiri perlahan. Aku akan memberimu jawaban yang memuaskan tentang Hong Chen, tapi sebelum itu, aku masih akan membuatmu untuk tinggal di sekte Heng Yue. Setelah itu, belasan orang kuat menahan Chu Lingyu. Chu Lingyu dibawa pergi, tetapi Ye Chen menggosok alisnya dengan keras di puncak gunung. Chu Lingyu sebenarnya adalah istri Hong Chen. Ye Chen tidak bisa memikirkannya ketika mematahkan pikirannya. Semuanya tiba-tiba indah. Hei! Tiba-tiba mendengar desahan, leluhur Tianzong menginjak gunung dan duduk di samping Ye Chen. Ye Chen berkata, senior, putri Anda begitu mempunyai rahasia yang mengejutkan. Ye Chen melihat ke samping pada leluhur Tianzong dan menghela nafas lagi. Jika junior mengharapkannya dengan baik, Anda telah melihat Hong Chen di masa lalu. Ya, aku tahu Hong Chen, dia adalah kekasih putriku. Leluhur Tianzong menarik napas dalam-dalam dan tidak menyangkal. Ketika aku melihatmu untuk pertama kalinya di keluarga Tianzong di masa lalu, aku masih sedikit malu. Ada orang yang terlihat sangat mirip di dunia ini seperti Hong Chen. Ye Chen berkata, aku harus mengatakan, kemampuan pura-pura Anda begitu luar biasa. Ye Chen menggosok alisnya. Tidak peduli seberapa nyata tindakannya, itu tidak bisa dikalahkan oleh kenyataan. Leluhur Tianzong juga duduk dan melihat kekosongan. Anakku Yu gagal dalam penerobosan dan dalam pemulihan, aku menyegel ingatannya dan membawanya dikirim ke dunia fana sebagai pengalaman. Dia bertemu Hong Chen. Ye Chen menyerahkan kendi kepada leluhur Tianzong. Seperti katamu, leluhur Tianzong mengambil kendi Anggru. Yu tidak memiliki ingatan sebagai kultivator, dan Hong Chen juga dalam keadaan kacau, dan pertemuan kesengsaraan dan kepositifan telah menyatukan mereka di dunia fana. Hong Chen dalam keadaan seperti mayat berjalan, Chu Lingyu adalah manusia biasa pada waktu itu. Ye Chen bergumam, sesaat gemetar di benaknya, mirip dengan bagaimana Ye Chen dan Liu Ruyan. Leluhur Tianzong berkata, pertama kali aku melihat Hong Chen adalah pada malam pernikahan mereka. Leluhur Tianzong tidak memperhatikan kelainan Ye Chen, dan berkata perlahan, aku mengetahui Yu sebagai manusia biasa, tetapi bagaimana aku tidak dapat melihat bahwa Hong Chen,
meskipun dalam keadaan kacau itu sangat kuat. Ye Chen berkata, jadi, senior memisahkan putri Anda dan Hong Chen sebelum waktunya. Leluhur Tianzong tersenyum sangat lembut. Jika putriku ingin menikah, menikahlah. Aku sebagai ayah bukan orang yang bertele-tele, tetapi Hong Chen selalu dalam keadaan kacau, aku tidak menyetujuinya, jadi pada malam pernikahan, aku mencoba penyembuhan pada Hong Chen. Tetapi itu membangkitkan kekuatan yang sangat misterius dan kuat di tubuhnya, Hong Chen menjadi gila, dan bahkan aku menderita pukulan berat. Yang disebut cedera luka dalam adalah apa yang Hong Chen lakukan padaku. Ketika aku bangun, Hong Chen sudah menghilang, sampai bertahun-tahun kemudian, aku cukup beruntung untuk bertemu denganmu dan menyembuhkan cedera luka dalam pada tubuhku. Aku juga pernah bertemu lagi dengan Hong Chen, tetapi Hong Chen tidak mengenaliku, dan aku tidak mengatakan rahasia ini. Aku telah menyembunyikan masalah ini selama ratusan tahun, bahkan Zhong Jiang dan yang lainnya tidak pernah mengetahuinya. Ye Chen berkata, Ling Er pernah berkata padaku bahwa seseorang telah menggunakan kutukan lupa ingatan pada Chu Lingyu. Apa ini juga apa yang senior lakukan pada putri Anda? Ye Chen dengan ragu-ragu menatap leluhur Tianzong. Leluhur Tianzong berkata, setelah Hong Chen menghilang dalam beberapa tahun terakhir, aku membawa putriku kembali ke dunia kultivator. Leluhur Tianzong menarik napas dalam-dalam. Putriku bakatnya sangat tinggi, tetapi Hong Chen adalah penghalang bagi putriku. Putriku mencoba menerobos, putriku akan dimakan oleh iblis hati, dan hampir berubah menjadi abu oleh petaka guntur surgawi ketika dalam melakukan penerobosan. Aku sebagai ayah tidak berdaya. Aku harus menyegel ingatannya sebagai upaya terakhir untuk menyelamatkan putriku. Untuk mencegahnya mengingat Hong Chen lagi, aku menyegel ingatannya. Putriku juga menggunakan segel ingatan. Bagaimana hal-hal di dunia ini begitu indah, begitu juga, dan tidak bisa menghentikan surat cinta. Dia membuka segelku, yang disebut kutukan ingatan, yang telah menjadi hiasan dan hilang seiring perubahan waktu. Setiap ingatan ditemukan kembali. Ye Chen berkata, tidak heran hari-hari itu, Chu Lingyu sangat aneh. Tidak heran dia menatapku dengan tatapan aneh sejak saat itu. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menyentuh dagunya. Sampai aku bertemu denganmu. Leluhur Tianzong masih berkata, aku pikir kamu adalah reinkarnasi dari Hong Chen. Kamu terlihat persis sama dengan Hong Chen. Lebih kebetulan, kamu juga memiliki mata roda abadi. Kamu juga telah menjadi penguasa Yan Huang. Kamu sangat mirip, sama seperti orang yang sama. Aku pikir itu adalah hadiah dari Tuhan, untuk menyelamatkan putriku. Ye Chen berkata, jadi, di masa lalu, Anda ingin saya menjadi menantu Anda dan menikahi putri Anda, tujuan utamanya adalah meminjamku untuk menghilangkan penghalang sihirnya. Aku akui, aku memanfaatkanmu. Leluhur Tianzong meminta maaf. Senior tidak perlu menyalahkan diri sendiri, saya mengerti. Ye Chen tersenyum. Sayangnya, rencananya tidak bisa mengikuti perubahan. Leluhur Tianzong menertawakan dirinya sendiri. Di masa lalu, situasi Yan Huang membutuhkan sekutu yang kuat juga. Selain prestise keluarga Tianzongku, saya pikir kamu akan langsung menyetujui apa yang disebut politik. Pernikahan, sayangnya, aku sekali lagi mengabaikan apa yang disebut cinta. Hong Chen masih hidup, senior harus terkejut. Kata Ye Chen sambil tersenyum. Leluhur Tianzong berkata, aku bertanya-tanya apakah itu belas kasihan dan belas kasihan Tuhan bahwa putri saya memberi mereka kesempatan untuk bertemu lagi. Leluhur Tianzong tiba-tiba berkata,
tapi aku mengerti lebih baik dari siapapun. Yang disebut Hong Chen bukanlah orang biasa, dia terlalu misterius, dan misterius membuatku cemburu. Bahkan jika Hong Chen masih hidup, yang tersisa untuk Yu Er masih merupakan hubungan yang kacau. Ye Chen berkata, apa putri Anda dan Hong Chen mempunyai anak? Leluhur Tianzong berkata, putriku masih perawan. Aku terlalu kebetulan untuk pergi ke sana. Sebagai seorang ayah, aku masih memiliki pikiran yang egois. Tidak ingin putriku menikah dengan orang yang kacau. Itu sebabnya aku menembaknya pada malam pernikahan untuk menyembuhkan Hong Chen. Tidak hanya tidak menyembuhkannya, malah Hong Chen menjadi gila dan memberiku luka dalam. Leluhur Tianzong tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tetapi tidak pernah berbicara lagi, tetapi menuangkan beberapa tetes anggur ke mulutnya dari waktu ke waktu. Ye Chen juga terus memahami secara diam-diam. Ye Chen tidak menyalahkan leluhur tua Tianzong. Sebagai seorang ayah, dia memiliki penderitaan abadi untuk putrinya sendiri. Dia hanya menghela nafas. Sungguh menakjubkan meratapi banyak hal di dunia ini. Ye Chen berkata, dalam waktu dekat, junior ini mungkin ingin membatasi kebebasan putri Anda. Ye Chen tidak tahu kapan dia memecah kesunyian, aku harap senior memaklumi kenapa aku membatasi putri Anda. Ya memang harus begitu karena Hong Chen yang sekarang bukan Hong Chen yang dulu, aku juga khawatir jika putriku nekat mencari Hong Chen. Leluhur Tianzong berkata dengan rasa terima kasih. Mungkin saat ini hanya Ye Chen lah yang bisa mengatasi masalah ini, meskipun membatasi putrinya dengan kasar ini yang terbaik. Jadi, aku akan kembali dulu. Leluhur Tianzong berdiri, dan akhirnya melirik ke arah di mana Chu Lingyu ditahan. Kemudian dia menghela nafas dan berbalik dan menghilang. Setelah leluhur Tianzong pergi, Ye Chen berhenti di gunung untuk waktu yang lama. Masa lalu yang mengejutkan membuatnya merasa sedikit bersimpati kepada Hong Chen dan Chu Lingyu. Dengan kata lain, Ye Chen berempati, dan pengalamannya mirip dengan Ye Chen dan Liu Ruyan, di mana Ye Chen dalam keadaan kacau di dunia fana ada Liu Ruyan di samping Ye Chen. Tapi Chu Lingyu dan Hong Chen tampaknya lebih beruntung daripada Ye Chen dan Liu Ruyan. Setidaknya Hong Chen masih hidup hari ini, tetapi Liu Ruyan sudah mati, akankah ada akhir yang bagus bagi Hong Chen dan Chu Lingyu? Ye Chen berpindah. Ye Chen muncul lagi, di istana bawah sekte Heng Yue, Chu Lingyu duduk di atas altar, disegel di sana. Biarkan aku keluar. Ekspresi Chu Lingyu acuh tak acuh, dan masih ada jejak kabut air di matanya yang indah, dengan sedikit harapan dan memohon pada Ye Chen. Kamu bahkan tidak tahu di mana Hong Chen. Kata Ye Chen ringan. Chu Lingyu berkata, 3 tahun lalu, apakah kamu tahu di mana Chu Xuan berada ketika kau mencari Chu Xuan? Chu Lingyu menatap Ye Chen tanpa menyipitkan mata. Ye Chen berkata, sudah ku bilang, kita berbeda. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Jika aku tidak melihat Hong Chen di Chu Utara, aku tidak akan menghentikanmu, tapi sekali lagi, dia bukan lagi Hong Chen yang dulu. Dia mengerikan. Chu Lingyu berkata, aku istrinya, dia adalah suamiku, aku tidak takut padanya, dan dia tidak akan menyakitiku. Kalau begitu kamu akan menunggu di Heng Yue dan tunggu info dariku, Ye Chen berteriak, aku akan datang lagi, tidak terlalu lama. Kamu sangat yakin akan menemukan Hong Chen. Chu Lingyu menatap Ye Chen dengan penuh semangat. Ye Chen berkata, oke, aku sangat yakin. Ye Chen berbalik dan pergi. Ye Chen berbalik